Tantangan terbuka. Keesokan paginya, para murid Sekte Lauhu sudah bersiap untuk menghadiri turnamen Sekte. Pada kesempatan kali ini, masing-masing pavilion mengirimkan 5 orang murid terbaiknya. Namun dari 9 pavilion, hanya pavilion tetua Baozi saja yang tidak mengirimkan perwakilan. Litong dan yang lainnya sudah berada di ambang batas, kekuatan mereka sudah berada di ranah pendekar langit. Kualifikasi ini sudah melebihi standar persyaratan para murid untuk mengikuti turnamen. Ada 40 orang murid yang akan mengikuti turnamen. Ada 4 kelompok yang terdiri atas 10 orang tiap kelompoknya. Mereka adalah murid-murid pilihan yang akan mendapatkan hadiah besar jika memenangkan kompetisi. Pada saat ini, ribuan murid sekte sudah mulai memasuki lapangan bela diri. Mereka tampak sangat antusias. Pada barisan depan terdapat 9 orang tetua hadir lengkap, ditambah keberadaan Li Tong dan ketiga temannya. Di samping tetua Baozi, tampak seorang pemuda yang sedang duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat sangat rupawan, fisiknya juga terlihat kokoh dan lebih tinggi dari kebanyakan murid. Siapa pemuda itu? Sepertinya aku baru melihat orang itu. Pemuda itu sungguh lancang. Berbagai suara mulai terdengar di mulut para murid. Kebanyakan mereka tidak mengenal Li Yuan, karena ini adalah pertama kalinya ia muncul ke publik semenjak menjadi murid Sekte Lauhu. Pada awalnya Li Yuan menolak untuk menampilkan diri, apalagi berada di tengah-tengah para tetua. Namun setelah mendengar permintaan gurunya, ia tidak bisa menolaknya. Apalagi hubungan klan Li dan Sekte Lauhu sudah bukan rahasia lagi. Sebagai putra patriark dari klan Li, setidaknya keberadaannya di Sekte Lauhu akan menepis berbagai tudingan miring kepada Sekte. 1. Jia Hian menatap sosok Li Yuan, informasi yang dikatakan oleh Nunian baru bisa ia saksikan sendiri. Kemajuan klan Li yang di luar perkiraannya membuatnya malu. Dengan posisinya sebagai putra patriark klan Li, maka Li Yuan pantas saja jika dijodohkan dengan putri gubernur provinsi Naga Biru. Membayangkan dirinya yang sudah tidak murni lagi, benar-benar membuatnya malu dan beberapa kali termakan ucapannya saat masih di kota Huanxi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Langit seolah menggelap seketika, gelap seperti hatinya. 1. Bagaimana menurutmu? Apa yang aku ucapkan padamu adalah kenyataan. Dia adalah pria yang sama yang kita temui di kota Nanguan, ucap Nunian dari samping. Sementara Nu Hume memperhatikan dengan lekat. Ia masih memandang Li Yuan sembari melakukan analisis. Coba kalian perhatikan baik-baik, semua tetua bahkan patriark sekalipun terlihat tidak berani berbicara banyak. Semua memperhatikan Li Yuan, sepertinya memang pemuda itu sangat tidak wajar, ucap Nu Hume. Jia Hian tidak bisa berkata, memang benar apa yang dikatakan oleh Nu Hume. Patriark dan tetua Baozi yang memiliki kekuatan paling tinggi pun seperti tidak berdaya di hadapan Li Yuan. Padahal sangat jelas jika Li Yuan hanya berada di tingkat pendekar raja. Pada saat mereka sedang berdiskusi, salah seorang tetua sedang menyampaikan peraturan turnamen. Pertandingan dilakukan dengan cara adu kekuatan masing-masing peserta. Tiap kelompok akan menghasilkan 5 orang pemenang atau separuh dari jumlah peserta di babak penyisihan. Pada babak semifinal, 20 orang peserta akan kembali bertanding dan menghasilkan 5 orang peserta terbaik. Untuk babak final, 5 orang peserta akan saling menantang untuk mendapatkan posisi teratas. Dalam pertandingan ini dilarang untuk saling membunuh dan saling dendam. Seluruh orang yang mendengar sudah mengerti tentang peraturan yang baru saja disampaikan. Tiap tahun aturan pertandingan masih sama, pesertanya pun sebagian masih sama. Mereka adalah para murid yang sudah pernah berpartisipasi pada turnamen sebelumnya. Pada turnamen kali ini, 3 orang murid yang berasal dari klan Liu juga turut serta. Ketiganya memenuhi kualifikasi untuk bertanding. Bahkan bisa jadi mereka akan menjadi juara favorit selain Jia Hian dan Cheng Han. Sesaat sebelum tetua tersebut mengakhiri ucapannya, tiba-tiba Liu Ximin berkata, "Mohon maaf tetua, kenapa Pavilion Baozi tidak mengirimkan wakilnya? Padahal saat ini jelas terlihat kehadiran muridnya." "Benar tetua, apalagi kekuatan Li Yuan juga berada di tingkat pendekar raja. Seharusnya ia tidak bersembunyi di belakang tetua Baozi," sambung Liu Bin.
Apakah paviliun Baozi hanya membesarkan pecundang? Tambah Liu Xin dengan ucapan provokatif. Segera dengan cepat suara riuh bergema di lapangan bela diri. Mereka berteriak agar Li Yuan ikut serta, mereka ingin Li Yuan bergabung menjadi peserta. Seorang tetua yang berdiri di atas panggung tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk memenangkan gelombang suara tersebut. Secara spontan ia menoleh ke arah Li Yuan untuk mengetahui responnya. Menyaksikan namanya disebut, Li Yuan sedikit menghela napas. Ia tidak mengira jika perkataan Liu Ximin dan kedua saudaranya dapat memprovokasi ribuan orang. Namun masalah sudah sampai seperti ini, menghindar hanya akan memperkeruh suasana. Kamu tidak usah hiraukan mereka, tenanglah, ucap Li Tong berusaha menenangkan. Sepertinya aku memang harus sedikit memberikan hiburan, ucap Li Yuan dengan tenang. Tetapi semua petinggi sekte Lauhu justru berkeringat dingin usai Li Yuan mengatakan hal tersebut. Terutama wajah Patriark Bao Xiong terlihat sangat buruk. Liu Ximin bersaudara selama ini berada di bawah asuhannya, meski baru saja status mereka berubah namun sebagai murid pribadi ketua sekte masih belum sepenuhnya lepas. Baiklah, aku setuju untuk mengikuti turnamen ini, ucap Li Yuan sambil berdiri dan menangkupkan tangannya. Kemudian ia berkata kembali. Karena ini mendadak, aku belum mempersiapkan segala sesuatunya. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba terdengar cibiran dan sorakan dari para penonton. Ternyata dia pengecut. Prestasinya dulu saat berhadapan dengan kelompok mawar hitam ternyata palsu. Berbagai umpatan mulai keluar dari mulut para murid, membuat Liu Ximin dan kedua orang saudaranya tertawa puas. Maksudku, aku tidak memiliki waktu luang untuk melawan kalian. Jika bisa, aku ingin melawan kalian sekaligus. Jadikan turnamen tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, bagaimana? Suara Li Yuan yang cukup keras, perlahan terdengar di telinga para murid. Sombong sekali, raung Liu Ximin dengan ekspresi mengejek. Bagaimana ketua? Tanya Li Yuan dengan sopan. Ini. Bisa saja, asal seluruh peserta tidak keberatan, jawab Patriark Bao Xiong dengan gugup. Saat ini, ia hanya berpikir jika nasib 3 orang anggota klan Liu itu sudah digariskan. 3 orang mantan murid pribadinya yang ia asuh dengan sepenuh hati pada beberapa tahun. Namun salah mereka sendiri yang mencari gara-gara dengan Li Yuan, bahkan dirinya saja yang sebagai ketua sekte Lauhu sangat menghormati Li Yuan. Dengan kekuatannya pun ia tetaplah bukan tandingan Li Yuan. 1. Sedikit hiburan. Bagaimana apakah kalian semua menerima tantangan Li Yuan? Tanya tetua yang mengurusi pertandingan. Ada 40 orang murid terpilih yang kini ditantang oleh Li Yuan demi meramaikan turnamen. Mereka saling memandang, kebanyakan dari mereka adalah murid senior yang berada di atas Li Yuan. Setuju. Mayoritas peserta mengatakan setuju. Namun hanya Cheng Han, Nuhume dan Nunian yang tidak berucap. Li Yuan adalah penyelamat mereka sebelumnya, mana mungkin mereka berani bertarung dengannya. Baiklah jika demikian, pertandingan kali ini cukup 1 putaran. Siapapun yang bisa mengalahkan Li Yuan, maka dialah yang akan ditetapkan menjadi pemenang, ucap tetua itu dengan nada berat. Ia sudah memikirkan nasib murid-murid yang akan terluka jika melawan Li Yuan, jelas kekuatan Li Yuan bukanlah berada pada level yang sama. Bahkan jika para tetua dikumpulkan untuk berhadapan dengan Li Yuan, mereka akan memilih untuk melemparkan pedang ke tanah. Li Yuan berdiri lalu maju meninggalkan kursinya dengan tenang. Tetua Baozi hanya tersenyum ringan, lalu berkata, "Kau tidak boleh memberi pelajaran berlebih kecuali hanya kepada 3 orang itu. Berilah sedikit hiburan pada gurumu ini." Sebagai seorang tetua pemimpin paviliun, dirinya merasa tersinggung dengan ucapan ketiga orang murid yang memprovokasi Li Yuan. Sementara itu, tetua Jiu Ryu sebagai guru mereka yang baru hanya bisa mengusap dada. Ucapan tetua Baozi barusan sudah seperti titah penguasa yang akan dijalankan oleh semua orang. Adapun Li Yuan, ia adalah algojo lapangan yang berbentuk malaikat bertubuh rupawan. Li Tong, sepertinya saudara kita akan memberikan pertunjukan menarik, ucap Fan Lao sambil tersenyum. Sepertinya demikian,
Aku juga tidak paham mengapa orang-orang klan Liu itu berani memprovokasi Li Yuan, ucap Li Tong sambil menggelengkan kepala. Bukankah kita sudah lama tidak melihat perkembangan Li Yuan? Tampaknya hari ini ia sedang ingin pamer di depan kita, ucap Fan Rou sambil menutup mulutnya. Set. Aku hanya memikirkan nasib orang-orang yang berani menantang saudara kita. Sepertinya pertandingan tahun ini akan ada yang menjadi bubur, ujar Fan Chi dengan senyuman terkekeh. Percakapan mereka tentu saja didengar oleh para tetua, namun mereka juga hanya tersenyum datar. Mereka mencemaskan nasib murid-murid mereka jika benar-benar menyinggung Li Yuan. Seluruh peserta silakan maju dan berkumpul ke depan, ucap tetua yang memimpin langsung pertandingan tersebut. Semua peserta bergerak maju kecuali Cheng Han, Nu Hume dan Nunian. Jia Hian tampak ragu-ragu namun ia masih ingin menjajal kemampuan Li Yuan saat ini. Ingat, kalian harus hati-hati dan jangan memaksakan diri, ucap tetua tersebut kepada peserta yang akan menjadi lawan Li Yuan. Hal ini terlihat aneh, seharusnya tetua tersebut memperingatkan Li Yuan. Tapi saat ini yang mendapatkan peringatan adalah murid-murid yang lain. Baiklah, pertandingan bisa dimulai sekarang, ucap tetua tersebut dengan keras. Li Yuan tidak berkata apa-apa. Sementara dari jarak pandangnya terlihat Liu Ximin sedang memprovokasi peserta lainnya untuk menyerang Li Yuan. Li Yuan tidak menduga jika masalah persaingan klan Liu dan klan Li akan dibawa hingga ke sekte. Li Yuan sudah berbaik hati untuk tidak menghabisi mereka dengan alasan menghormati sekte. Namun kini mereka justru menabur peperangan di muka sekte. Tentu Li Yuan tidak akan memberikan wajah kepada 3 orang anggota klan Liu tersebut. Kalian majulah. Jika kalian bisa membuatku mundur 1 langkah saja, maka kalian menang, ucap Li Yuan dengan tenang. Semua peserta yang mendengarnya menjadi geram. Mereka kemudian mulai bergerak menerjang dengan ganas ke arah Li Yuan. Berbagai teknik karakteristik tanah dan bebatuan mereka kerahkan, baik secara bersama maupun individu. Serangkaian jurus dan teknik bergerak ke arah Li Yuan, bahkan serangan Liu Ximin dan kedua saudaranya terlihat sangat mematikan. Mereka bertiga menyuntikkan energi ki-nya secara maksimal ke arah Li Yuan. Bam, bam, bam. Suara energi bertubrukan dengan ruang hampa. Namun Li Yuan masih sangat tenang, semua serangan yang mengarah kepadanya sudah hancur berkeping-keping sebelum menyentuh tubuhnya. Sebagai pemilik karakteristik angin, sangat mudah bagi Li Yuan untuk membuat perisai pelindung transparan. Pemandangan tersebut membuat orang-orang ternganga tidak percaya. Apa yang mereka lakukan barusan adalah serangan yang cukup besar, hampir lebih dari separuh tenaga ki mereka keluarkan. Tetapi serangan mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Mereka memandang ke arah Li Yuan dengan lekat, sebaliknya Li Yuan pun memandang mereka. Kedua pihak saling memandang, hingga tanpa sadar mereka sudah memandang Li Yuan dengan dalam. Kita adalah teman. Sesama teman tidak boleh saling menyakiti. Benarkah demikian? Ucap Li Yuan dengan tenang. Suara Li Yuan dapat didengar dengan jelas oleh mereka semua. Namun tidak dengan 3 orang dari klan Liu. Benar, kamu adalah teman kami. Sesama teman tidak boleh saling menyakiti, ucap mereka bersamaan. Tetapi kalian baru saja menyerangku dan hampir mencelakakan diriku. Apakah kalian bersedia menamparkan wajah kalian sendiri sebagai kompensasi? Ucap Li Yuan dengan jelas dan terdengar di dalam pikiran mereka dengan baik. Maafkan kami teman, kami bersedia melakukannya untukmu, jawab mereka dengan serempak. Liu Ximin dan kedua saudaranya masih menatap bingung dengan kejadian ini. Mempengaruhi orang-orang dalam jumlah besar seperti ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh pendekar raja. Pandangan ketiganya menjadi suram. Jika serangan mental barusan mengenai ketiganya dan meminta mereka untuk bunuh diri, tentu hal itu sangat mudah. Liu Ximin tiba-tiba mundur ke belakang dengan enggan, ada kengerian di wajahnya melihat sosok Li Yuan yang masih diam tak bergerak. Plak, maafkan aku teman. Plak, maafkan aku teman. Plak, maafkan aku teman. Suara tamparan saling bersahutan di lapangan bela diri. Para murid yang menyaksikannya seolah tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Para peserta yang melakukan hal tersebut tampak seperti orang bodoh, termasuk Jia Hian yang kini wajahnya mulai memerah. Nu Hume, Cheng Han dan Nunian hanya bisa menghela napas lega.
Untungnya mereka cukup tahu diri. Jadi, pemandangan itu tidak terjadi dengan mereka. Meskipun tidak membahayakan nyawa, tetapi akan meninggalkan malu yang cukup lama. Pada saat ini, di bawah tatapan ribuan pasang mata, Li Yuan tampak bergerak. Dalam sekejap ia sudah berada di depan Liu Ximin. Murid-murid Sekte Laohu hanya bisa menyaksikan kedipan cahaya berwarna ungu yang berkedip dalam sekedipan mata tanpa tahu bagaimana Li Yuan melangkahkan kakinya. Aku sudah berbaik hati untuk tidak menghabisi klan Liu seluruhnya, namun masih ada orang yang tidak tahu diri sepertimu. Pada saat ini nasib Liu Ximin, Liu Xin dan Liu Bin sudah ditentukan, ia tidak bisa menawarnya lagi. Liu Ximin terkejut bukan main, tanpa sadar sekujur tubuhnya menjadi kaku, aura dingin menyelimuti hingga lapisan tulangnya. Detik berikutnya ketiga orang dari klan Liu tersebut segera mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya untuk memblokir energi dingin yang menyerangnya. Hanya saja, sekuat apapun mereka mencoba tetap saja tidak dapat menahannya. Secara perlahan, lapisan es segera menyelimuti tubuh mereka. Buff, buff, buff. Tubuh ketiganya jatuh ke tanah dalam kondisi membeku, meskipun tidak mati namun jelas terasa energi vitalitas mereka sangat tipis. Tidak ada fluktuasi energi yang besar, tidak ada teknik yang indah, Li Yuan hanya terlihat bergerak dan semua ini telah terjadi yang membuat suasana menjadi hening. Hanya suara tamparan yang masih menggema di seluruh lapangan bela diri membuat orang-orang menatap ngeri ke arah Li Yuan. 1. Doktrin Aula Jiwa. Terima kasih teman, kalian boleh kembali ke tempat kalian. Belum hilang keterkejutan orang-orang melihat Liu Ximin dan kedua saudaranya, tiba-tiba terdengar kembali suara Li Yuan. Baik teman. Jawab para murid yang menjadi peserta turnamen. Beberapa saat kemudian mereka kembali menuju ke barisan penonton dengan patuh. Sebagian wajah mereka tampak bengkak, bahkan wajah Jia Hian tidak jauh berbeda. Para murid yang menonton benar-benar terkesiap, Li Yuan mengalahkan seluruh peserta dengan sangat mudah tanpa menyentuhnya sama sekali. Bahkan nasib Liu Ximin tidak jelas, entah masih hidup atau sudah mati. Jika masih hidup pun sepertinya mereka akan mengalami luka dalam yang sangat serius. Tindakan Li Yuan kepada ketiganya sangat tegas, hal ini menandakan setiap orang tidak boleh merundung Li Yuan. Karakteristik es dan karakteristik jiwa yang baru saja ditunjukkan olehnya sudah sangat menakutkan. Padahal semua orang tahu jika Lo Yuan seperti tidak bergerak, ia sangat tenang dan santai seperti sedang menghibur diri. Pada saat ini, Cheng Han dan kedua temannya menatap Li Yuan dengan lekat. Terima kasih, ucap Cheng Han dan yang lainnya lalu kembali ke barisan penonton. Li Yuan hanya mengangguk pelan melihat Cheng Han beserta dua orang murid wanita yang sempat menemuinya. Mereka bertiga sudah dikenal Li Yuan, terutama Cheng Han yang merupakan murid senior yang mengantarkannya ke paviliun Bao Si saat pertama kali tiba di Sekte Laohu. Sudah selesai, turnamen ini dimenangkan oleh Li Yuan dari paviliun Bao Si, ucap seorang tetua yang memimpin pertandingan sejak awal. Suaranya cukup lantang, diiringi ki membuat semakin nyaring terdengar di telinga orang-orang. Li Yuan kemudian berjalan menuju tempat duduknya. Tampak Li Tong yang tersenyum lebar saat menanti kedatangannya. Aku kira kamu akan menggunakan atribut langka, ucap Li Tong saat menyapa Li Yuan yang baru saja duduk di kursinya. Tapi kuakui caramu memberikan pelajaran kepada wanita itu boleh juga, ucap Li Tong kembali sambil tersenyum. Tidak, mereka semua bagian dari Sekte Laohu. Aku hanya memberikan mereka pelajaran saja. Terkait wanita yang kau maksud, aku tidak memikirkannya sama sekali, jawab Li Yuan santai. Namun para tetua yang mendengar ucapan Li Yuan justru berkeringat dingin. Walaupun mereka kini berada pada ranah pendekar suci, namun menghadapi serangan jiwa bukanlah perkara mudah. Teknik pengosongan jiwa yang baru saja Li Yuan praktekkan akan membuat lawannya bersedia bunuh diri dengan sukarela. Beberapa orang tetua memandang Li Yuan dengan kengerian, seolah leher mereka sedikit gatal mereka berupaya menutupinya. Tidak terbayang jika pedang yang menempel di leher mereka. Ketua sekte mengangguk puas, sebagai pembudidaya karakteristik jiwa ia tidak menduga jika Li Yuan memiliki bakat bawaan. Keadaan ini lebih menakutkan daripada pembudidaya biasa yang mengandalkan teknik.
Aku harus bicara serius dengan anak itu, gumam ketua sekte dalam hati. Apakah hari ini kamu ada kesibukan? Tanya Li Yuan kepada sahabatnya. Tidak ada, jawab Li Tong singkat. Sore ini aku ingin menemui keluargaku, aku juga ingin mengajakmu. Sudah lama kita tidak jalan bersama, ujar Li Yuan. Tentu saja, kebetulan malam ini akan digelar puncak festival kota Qinghai. Aku ingin mengajak Fan Qi juga, sahut Li Tong dengan semangat. Baiklah jika begitu, kata Li Yuan sambil mengangguk setuju. Lebih baik kita berangkat lebih awal, aku khawatir kota Qinghai akan terlalu ramai. Nanti akan sulit bagi kita untuk berkeliling, kata Li Tong memberi saran. Baiklah jika demikian, ucap Li Yuan. Keakraban keduanya tanpa sadar dipandang sinis oleh Jia Hien. Kejadian di dalam lapangan bela diri terlalu cepat, bahkan ia tidak menyadari perubahan yang menyebabkan dirinya menahan malu akibat tindakan bodoh menamparkan wajah sendiri di depan halayak umum. 1. Seluruh harga dirinya benar-benar remuk saat ini, setelah statusnya yang digantung oleh Kaisar Langit ia juga harus menerima kenyataan jika orang yang pernah ditolaknya kini menjadi sosok yang tidak bisa ia gapai. Bahkan Li Yuan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik keturunan bangsawan dan pejabat penting. Apa yang pernah dikatakan Li Yuan dengan kata menyesal, baru kini dirasakan Jia Hien secara telak dan menyeluruh. Kegiatan turnamen masih tetap dilanjutkan dengan beberapa atraksi masing-masing perwakilan pavilion untuk unjuk kemampuan. Mereka berlomba teknik dalam penguasaan atribut tanah. Pada saat ini, Li Yuan tengah berbicara dengan ketua sekte Laoho. Keduanya berbicara empat mata di kediaman pribadi Patriark Bao Xiong. Ada apa Patriark? Tanya Li Yuan saat mereka sedang berbincang. Hal ini berkaitan dengan bakat karakteristik jiwa yang kau miliki. Setiap orang memang memiliki kekuatan jiwa namun semua itu bergantung pada kekuatannya. Adapun bakat bawaan sepertimu adalah sangat langka. Jika bukan karena keturunan, mungkin sulit didapatkan. Apakah kamu pernah mendengar aula jiwa? Tanya Patriark Bao Xiong dengan wajah serius. Pernah, tetapi aku tidak tahu lebih jauh, jawab Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Aula jiwa dipimpin oleh Yao Guai, bakatnya dalam mengolah jiwa sangat menakutkan. Keberadaannya juga masih misteri, mereka disebut sebagai kelompok terlarang. Keahlian mereka dalam menyamar dan menggerakkan diri seseorang mirip dengan keahlian yang baru kau perlihatkan tadi, ucap Patriark Bao Xiong dengan hati-hati. 1. Mendengar ucapan Patriark Bao Xiong, perlahan Li Yuan teringat akan bakatnya. Kemampuan jiwanya tumbuh saat ia berada dalam hidup dan mati saat ia diserang oleh tetua Mo Chao. Yang ia ingat hanyalah bayangan ibunya yang terus menarik jiwanya dari pengaruh pengekangan jiwa. Jika benar yang dikatakan oleh Patriark Bao Xiong, maka ini sama saja keberadaan ibunya tidak sesederhana yang terlihat. Ibunya Li Yuan yang bernama Su Zuhui hanyalah wanita biasa keturunan keluarga Su. Bahkan keluarga Su bukanlah keturunan ahli bela diri. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kaum cendekiawan. Bahkan kakeknya Li Yuan yang bernama Su Futian adalah salah satu pejabat di kota Xianing. Apakah keberadaan mereka berbahaya? Tanya Li Yuan dengan penasaran. Keberadaan mereka sangat berbahaya. Aku justru menduga jika sekte api abadi sendiri berada di bawah pengaruh aula jiwa. Meski kemungkinan ini kecil, namun hal ini tidak bisa dianggap biasa. Orang-orang aula jiwa tidak berminat dengan kekuasaan, eksistensi mereka justru lebih kepada mengganti peradaban, jawab Patriark Bao Xiong dengan ekspresi cemas. Mereka akan membiarkan kita saling berperang satu sama lain. Dengan berkurangnya jumlah populasi maka mereka akan lebih mudah menjalankan doktrinnya, sambung Patriark lagi. Aku tidak pernah mendengar hal-hal seperti itu pada catatan ilmu pengetahuan, doktrin apakah yang dimaksud? Tanya Li Yuan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Bertemunya Li Jieru dan Li Baojia. Doktrin yang dimaksud adalah pemerataan sumber daya, bahkan secara spesifik hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwalah yang pantas hidup dan mengendalikan peradaban, jawab Patriark Bao Xiong dengan serius. Sungguh mengerikan paham yang mereka jalani. Lalu apa tindakan sekte? Tanya Li Yuan. Aku dan kamu adalah pembudidaya elemen jiwa.
Tentu hanya orang seperti kita yang dapat mendeteksi keberadaan orang-orang Aula Jiwa, jawab Patriark Bao Xiong dengan tak berdaya. Memang benar, kekuatan jiwa memiliki pengaruh sangat besar dalam mempengaruhi orang lain untuk mengambil keputusan atau berbuat apapun. Memanipulasi dirinya menjadi bentuk lain juga merupakan keahlian dari orang-orang Aula Jiwa, tambah Patriark Bao Xiong. Ada keahlian seperti itu juga? Tanya Li Yuan sedikit terkejut. Ya, mereka bisa mengubah bentuk. Seorang pria bisa merubah bentuknya menjadi wanita, bahkan menjadi bentuk lainnya. Keahlian seperti itu hanya bisa dipatahkan oleh dirimu dan diriku. Tidak banyak orang yang memiliki karakteristik jiwa yang memiliki pemahaman lurus. Aku beruntung berada di sekte, bakatku tidak terekspos keluar, aku bisa menjaga sekte Lauhu ini dari dalam, ucap ketua sekte dengan ekspresi sedikit lebih tenang. Baiklah ketua, aku akan menyelidiki masalah ini saat di luar. Hari ini aku mohon izin hendak bertemu keluargaku. Kebetulan aku juga akan mengajak Li Tong dan Fan Chi, kata Li Yuan sambil meminta persetujuan ketua sekte. Apakah kau akan mengajak naga bumi bersamamu juga? Tanya Patriark Bao Xiong. Iya betul, aku berencana ingin membiasakan Li Jieru dengan keramaian, jawab Li Yuan. Baiklah jika begitu, aku berharap kalian selalu berbahagia saat bertemu dengan keluarga kalian, ujar ketua sekte. Jika demikian, aku mohon pamit, ucap Li Yuan dengan hormat. Setelah beranjak dari kediaman ketua sekte, Li Yuan segera kembali ke kediamannya di paviliun Baozi. Jieru, apakah kau mau ikut menemaniku ke kota Qinghai? Aku ingin memperkenalkan dirimu secara langsung kepada keluargaku, ajak Li Yuan dengan bersemangat. Tentu saja aku akan mengikutimu Tuan, jawab Li Jieru sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, sebentar lagi kita akan berangkat. Li Tong dan Fan Chi sepertinya sudah bersiap, ujar Li Yuan. Di kota Qinghai saat ini tengah sibuk dengan aktivitas ribuan orang yang tersebar di beberapa titik. Mereka rata-rata adalah penduduk asli yang ingin merayakan hari jadi Provinsi Naga Biru. Sebagai gubernur provinsi, Fang Jing nampak sibuk menyiapkan kota Qinghai sebagai pusat kegiatan. Begitu juga orang-orang dari klan Li, mereka menjadikan peristiwa ini untuk menambah pundi-pundi mereka melalui ramainya penginapan dan rumah makan. Saat ini di rumah makan Bunga Sutera, tempat di mana Fang Yin menjalankan bisnisnya. Terlihat ia sedang serius berbicara dengan seorang pelayan wanita yang biasa melayaninya, ia adalah Lin Sui. Nona, ada berita menarik datang dari Sekte Laohu. Kemarin putra Patriark Li dan sudah kembali ke Sekte setelah 1 tahun tiada kabar, ucap Lin Sui memberi laporan. Oh, sepertinya dia sudah mendengar rencana perkenalan kami, jawab Fang Yin dengan senyum datar. Selain itu, dia kembali dengan seorang wanita muda, ucap Lin Sui. Baguslah jika begitu, aku jadi bisa memiliki alasan untuk menolak perkenalan, ujar Fang Yin dengan senang. Melihat reaksi dari Fang Yin, pelayan wanita tersebut tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Li Yuan dan Li Tong sudah meninggalkan Sekte Laohu menuju kediaman klan Li. Mereka tampak berpasangan dan terlihat serasi, terutama Li Yuan dengan Li Jieru seperti dewa dan dewi. Fisik keduanya benar-benar membuat banyak orang iri yang melihatnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kereta kuda tersebut tiba di kediaman klan Li yang baru. Li Yuan menatap penuh takjub atas prestasi yang diraih oleh ayahnya. Setelah di kota Huanxi, kini keberadaan klan Li di ibu kota benar-benar sangat luar biasa. Sepintas bangunan yang menyerupai manor mewah ini mirip desain tempat tinggal keluarga Yue. Hanya saja lebih luas, klan Li sepertinya mengumpulkan anggota utamanya di tempat ini. Di bagian pintu masuk, Li Yuan dapat memperhatikan orang-orang dengan kekuatan pendekar raja yang berjaga. Semua rata, tidak terdapat seorang pun yang berada pada pendekar bumi. Tetua Mo Chao benar-benar telah bekerja keras, gumam Li Yuan pelan. Beberapa orang penjaga yang masih mengenali Li Yuan segera memberikan hormat dan membungkukkan badan. Li Yuan membalasnya sambil tersenyum dan mengangguk ringan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di bangunan utama. Li Baojia dan Tetua Mo Chao telah berdiri menyambut kedatangan Li Yuan.
Melihat wanita cantik yang berada di belakang Li Yuan, membuat Li Baojia gemetar ketakutan. Instingnya jelas bekerja dengan baik, ia tidak bisa menyinggung sosok wanita tersebut. Li Baojia adalah jelmaan hewan spiritual harimau emas, namun di hadapan sosok naga bumi ia bukanlah apa-apa. Selamat datang Tuan Muda, ucap Li Baojia dan tetua Mo Chao. Terima kasih, kalian sudah menjaga keluargaku dengan baik, ucap Li Yuan dengan senyum puas. Siapa namamu? Tanya Li Jieru kepada Li Baojia. Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Li Baojia semakin gemetar. Tetua Mo Chao yang berada di sebelahnya menjadi heran. Jelas ia mengetahui jika Li Baojia memiliki ranah kultivasi Dewa Bumi. Di seluruh provinsi Naga Biru, ia sejajar dengan ketua sekte Laohu. Namun di hadapan wanita cantik tersebut, ia seperti anak kecil. Nah, nama saya adalah Li Baojia Nona, jawab Li Baojia dengan terbata-bata. Lemah sekali, ucap Li Jieru. 1. Mendengar perkataan Li Jieru, dahi Li Baojia mengalir keringat dingin. Tekanan hewan mitologi bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi dengan mudah. Sudah, kamu jangan menakutinya. Kelak kalian akan sering saling berhubungan, ucap Li Yuan kepada dua orang pengikutnya. Baik Tuan Muda, ucap keduanya dengan kompak. Menyaksikan hal ini, tetua Mo Chao menjadi heran kembali. Dalam hal ini ia bisa menilai jika wanita yang bersamanya adalah pengikut Li Yuan yang baru. Namun ia sendiri tidak bisa mengetahui tingkat kekuatan dari wanita muda tersebut. Di mana kedua orang tuaku? Tanya Li Yuan kepada Li Baojia. Mereka semua ada di ruang makan, kebetulan mereka juga sedang membicarakan Tuan Muda, ungkap Li Baojia dengan sopan. Baiklah ajak aku ke sana. Bangunan ini masih asing bagiku, ucap Li Yuan. Mari ikuti aku Tuan Muda, ajak Li Baojia dengan hormat. Li Yuan dan Li Tong mengikuti dari belakang. Sementara Fan Qin berjalan di sebelah Li Tong. Ada tatapan ketakjuban di hati Fan Qi, ia tidak menduga jika Li Yuan yang ia kenal sederhana merupakan putra bangsawan klan Li. Namun ia bersyukur bisa bersama Li Tong yang juga merupakan bagian dari klan Li, pria pilihannya juga tidak sombong dan sangat menyayanginya dengan tulus.